Beban Sang Mahkota, drama di Deli Serdang. Media sosial sedang bising, netizen mulai sibuk beradu statistik, dan kolom komentar penuh dengan prediksi yang seolah-olah mereka adalah asisten pelatih. Padahal, bagi mereka yang berdiri di dalam garis lapangan Gor Voli Indoor Deli Serdang, ini bukan soal angka di atas kertas. Ini soal bagaimana rasanya bernapas di bawah tekanan mahkota juara bertahan. Jakarta Pertamina Enduro datang dengan status penguasa, tapi malam itu mereka hampir saja terlihat seperti tim yang lupa cara menang. Lucunya, di saat semua orang mengharapkan dominasi mutlak, kita justru disuguhi sebuah komedi situasi di set kedua yang membuat banyak orang bertanya, ini juara bertahan atau tim yang sedang ikut fun match? Mari kita letakkan konteksnya di atas meja. Jakarta Pertamina Enduro bukan sekedar tim. Mereka adalah standar emas Proliga saat ini. Setelah kemenangan tipis 3-2 atas Jakarta Electric PLN di Pontianak pekan lalu, mereka datang ke Deli Serdang dengan target memperkokoh posisi di papan atas. Di seberang net ada Jakarta Livin Mandiri. Secara klasemen, mereka mungkin tidak diunggulkan, tapi mereka punya sesuatu yang tidak dimiliki Pertamina, ketiadaan beban. Pertamina memiliki segalanya, Megawati Hangestri yang menjadi ikon nasional, legiun asing kelas dunia seperti Lana Sherban dan Wilma Salas, hingga Tisha Amalia yang mengatur ritme. Namun, kelemahan utama sebuah tim bertabur bintang adalah ego dan konsistensi. Jika mereka tidak waspada, tim underdog seperti Livin Mandiri bisa dengan mudah mencuri panggung. Taruhannya sederhana, tetap di puncak, atau menjadi bahan perbincangan karena terpeleset oleh tim yang lebih muda. Pertandingan dimulai dengan narasi yang sudah diprediksi banyak orang. Pertamina langsung tancap gas. Megawati Hangestri seolah ingin menunjukkan bahwa Deli Serdang adalah wilayah kekuasaannya. Pertahanan solid dari Tisha dan Asih Titi membuat barisan penyerang Livin Mandiri terlihat seperti amatir yang kebingungan mencari celah. Set pertama berakhir dengan skor 25-15. Sangat telak, sangat mudah. Dan disinilah masalahnya bermula, rasa aman yang palsu. Ketika sebuah tim menang terlalu mudah di awal, mereka seringkali lupa bahwa lawan juga punya harga diri untuk diperjuangkan. Karena rasa aman yang berlebihan di set pertama, maka bencana terjadi di set kedua. Jakarta Livin Mandiri melakukan sesuatu yang tidak masuk akal bagi logika penonton. Dipimpin oleh Kapten Yola Yuliana dan motor serangan Ana Bielica, mereka meledak. Pertamina, yang tadinya mendikte, tiba-tiba menjadi tim yang didikte. Skor merangkak naik dengan sangat tidak wajar. 17-8 untuk Livin Mandiri. Secara teori, Pertamina seharusnya bisa mengejar. Secara praktik, mereka justru hancur berantakan. Komunikasi macet, koordinasi pertahanan hilang arah. Akibatnya, set kedua ditutup dengan skor mencolok 25-10 untuk kemenangan Livin Mandiri. 10 poin. Itu bukan sekadar kekalahan set. Itu adalah tamparan keras bagi sang juara bertahan. Bagaimana mungkin tim sekelas Pertamina hanya mampu mengumpulkan 10 poin dalam satu set? Tekanan kini berpindah secara total ke pundak Bulan Karsioglu di pinggir lapangan. Memasuki set ketiga, suasana Gor Deli Serdang berubah mencekam. Penonton mulai merasakan bahwa kejutan besar mungkin saja terjadi. Namun disinilah mental juara mulai berbicara. Lana Sherban, Wilma Salas, dan Megawati kembali menemukan ritme mereka. Mereka merebut set ketiga dengan 25-21. Tapi drama belum selesai. Set keempat adalah puncak dari segala ketegangan. Waktu seolah menipis bagi Livin Mandiri untuk memaksakan set kelima, sementara opsi bagi Pertamina makin sedikit. Kedua tim saling kejar-mengejar poin. Tidak ada lagi jarak lebar. Skor terkunci di angka 23-23. Di titik ini, taktik pelatih mungkin sudah maksimal. Yang tersisa hanyalah dilema keputusan di tangan para pemain.
Satu kesalahan servis atau satu blok yang gagal akan mengubah narasi pertandingan ini selamanya. Dalam kedudukan 23-23, kebisingan di tribun seolah meredup bagi para pemain. Hanya ada detak jantung dan suara gesekan sepatu di lantai lapangan. Di momen krusial ini, bola diarahkan kepada Megawati Hangestri. Tidak ada ruang untuk keraguan. Kemenangan 3-1 ini memperkokoh posisi Pertamina. Tapi maknanya jauh lebih dalam dari sekedar 3 poin tambahan. Bulan Karsioglu, sang pelatih, memberikan pernyataan yang reflektif usai laga. Tidak mudah mendapatkan kemenangan, tapi kami selalu melakukan evaluasi, bahkan setelah menang, ujarnya. Bulan menyadari bahwa hasil positif ini adalah buah dari pemahamannya terhadap karakter pemain, sebuah evaluasi yang menurutnya sangat krusial. Lana Syarban pun bersikap jujur. Ia mengakui, ada beberapa kesalahan yang saya lakukan, tapi bisa kami perbaiki. Di sisi lain, Wilda Siti Nurfadia sebagai asisten pelatih Livin Mandiri melihat ini sebagai progres. Meskipun kalah, ia bangga karena timnya tidak lagi melakukan kesalahan sebanyak di laga-laga sebelumnya. Yola Yuliana juga menegaskan bahwa pemain mudanya sudah layak berada di level Proliga. Jadi, siapa yang sebenarnya menang? Secara skor, Pertamina. Secara mental, Livin Mandiri membuktikan mereka bukan sekedar pelengkap jadwal. Pada akhirnya, voli bukan cuma soal seberapa keras Anda memukul bola, tapi seberapa kuat Anda berdiri saat lawan menghantam balik. Jakarta Pertamina Enduro pulang dengan kemenangan, tapi mereka membawa pulang banyak catatan untuk diperbaiki. Banyak rencana yang dibuat di papan tulis, tapi hanya sedikit yang berjalan sempurna di lapangan. Itulah indahnya kompetisi. Sang juara harus terus membuktikan dirinya setiap minggu, atau mereka akan menjadi sejarah lebih cepat dari yang dibayangkan. Kita lihat saja, apakah evaluasi bulan Karsiolu akan membuat mereka tak tersentuh di laga berikutnya? Kita bahas lagi nanti.